Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan studi kasus yaitu menangani masalah peserta didik di sekolah jenjang untuk bagian SMP. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dimas Nur Arasy sebagai materi pertama, Jasmine Amanda Kaila pemateri terakhir, Era Muhammad Ataullah, saya sendiri sebagai moderator, Firdayanti Reskina sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Cindy Windy Maharani untuk pemateri kedua. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Saudara Dimas untuk pemaparan materinya. Tabe, Saudara Dimas. Ya, silahkan. Deskripsi kasus yang pertama, kasus bullying. Bullying merupakan suatu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, di mana ditunjukkan dalam berbagai atau beragam bentuk. Menurut kompiler dalam Naili Saida, bullying merupakan perilaku verbal, fisik, atau sosial yang tidak menyenangkan di dunia nyata dan maya yang membuat seseorang merasa terluka, tidak nyaman, dan tertekan baik oleh individu ataupun kelompok nyata yang ada. Yang kedua, dampak bullying. Bullying memiliki dampak yang signifikan pada penurunan skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan adanya hubungan yang kuat antara bullying dan meningkatnya tingkat depresi serta perilaku agresif. Bagi pelaku bullying, dari National Youth Violence Prevention menjelaskan bahwa pelaku sering memiliki kepercayaan diri dan rasa harga diri yang tinggi, dengan karakteristik yang cenderung agresif dan mendukung kekerasan. Pelaku ini memiliki dorongan yang kuat untuk mendominasi orang lain dan cenderung kurang berempati terhadap korbannya. Next, hasil deskripsi kasus. Yang pertama, wawancara dengan peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan anggota AOC dan guru BK, terdapat beberapa permasalahan yang umum dihadapi peserta didik di sekolah ini. Permasalahan ini berpusat pada isu bullying yang terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Masalah yang dominan yaitu bullying adalah salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dan menjadi perhatian utama di sekolah ini. Berdasarkan wawancara, bullying hadir dalam beberapa bentuk seperti bullying fisik, verbal, cyberbullying, dan pengecualian sosial. Siswa sering menjadi korban tindakan seperti pemukulan atau dorongan yang disebut bullying fisik,
ejekan yang merendahkan disebut bullying verbal, serta intimidasi di media sosial yang disebut cyberbullying. Dampak bullying sangat besar dan berpengaruh pada kesehatan mental serta kesejahteraan emosional siswa. Yang kedua, hasil observasi di sekolah. Hari pertama, seorang subjek seorang laki-laki yang mengejek temannya dengan yang melakukan bullying secara nonverbal. Dan hari kedua juga subjek laki-laki yang mengejek temannya dengan bullying nonverbal. Dan hari ketiga seorang wanita yang mengejek salah satu teman temannya tersebut. Next. Deskripsi hasil wawancara peserta didik. Wawancara dimulai dengan para wawancara memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mereka berbicara dengan siswa anggota AOC. Mereka dengan santai memperkenalkan diri kepada anggota AOC yang mencakup ketua Satgas dan wakilnya. Salah satu siswa Zaidan menyatakan bahwa ia merasa terdorong untuk membantu mengatasi permasalahan yang sering diabaikan di lingkungan sekolah. Ali merupakan Satgas menambahkan bahwa peran mereka sangat penting karena membantu guru BK menangani masalah bullying. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Cindy. Itu langkah-langkah menghadapi kasus. Saudari Cindy, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana langkah-langkah menghadapi kasus yang terjadi di sekolah. Oke, yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, ketika ada laporan bullying, mereka memisahkan korban dan pelaku. Nah, hal ini itu dilakukan untuk meredakan situasi dan mencegah eskalasi konflik. Nah, mereka mendengarkan kedua belah pihak secara terpisah untuk memahami bagaimana latar belakang masalahnya. Kemudian yang kedua, memahami perspektif kedua pihak. Nah, para anggota AOC atau Agent of Change itu menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada korban dan pelaku tentang apa yang terjadi dengan tujuan memahami perspektif dari masing-masing pihak. Nah, mereka juga mengumpulkan sanksi jika ada yang terjadi, jika ada yang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, yang ketiga itu pendampingan intensif. Nah, jika memungkinkan, mereka mencoba mendamaikan pelaku dan korban dengan meminta mereka berbicara dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun, jika masalahnya serius atau pelaku tidak kooperatif, maka mereka segera melapor ke guru BK. Nah, jika pelaku bullying ini menunjukkan sikap acuh tak acuh atau menolak bekerja sama, nah para AOC ini segera membawa masalah ini ke guru BK. Nah, mereka mengakui bahwa menghadapi pelaku yang tidak kooperatif adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian yang lebih serius. Nah, para siswa berbagi tentang beberapa tantangan yang mereka hadapi seperti pelaku bullying tidak mendengarkan atau merespon dengan sikap acuh tak acuh. Nah, salah satu anggota menyebutkan bahwa mereka terkadang harus menghadapi situasi di mana korban atau pelaku tidak mau menjaga suasana yang damai dan mendukung korban. Mereka juga berbicara tentang pengalaman menjadi target keirian dari teman sebaya, terutama ketika mereka membawa kebenaran ke permukaan dan berusaha menegakkan aturan. Salah satu siswa mengaku pernah merasa diintimidasi karena perannya di AOC, tapi ia tetap termotivasi untuk melakukan tugasnya demi kebaikan bersama. Oke, next. Oke, untuk kolaborasi dengan pihak sekolah, para anggota OC ini menekankan bahwa meskipun mereka berusaha menangani masalah bullying secara mandiri, mereka selalu melibatkan guru BK jika situasinya memburuk atau membutuhkan intervensi yang lebih serius.
Nah, guru BK berperan sebagai pembina yang memberikan arahan dan mendukung upaya mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman. Mereka juga menyebutkan pentingnya memiliki koordinasi yang baik dengan guru dan staf sekolah untuk memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani dengan benar dan tidak ada korban yang terabaikan. Oke, next. Oke, yang terakhir jenis bullying yang sering terjadi. Nah, anggota OSC ini mengidentifikasi 3 jenis bullying yang paling umum terjadi di sekolah mereka, yaitu yang pertama, bully fisik, seperti memukul atau mendorong yang sering terjadi di area umum sekolah. Yang kedua, bullying verbal, yaitu meliputi ejekan atau penghinaan yang menargetkan korban di depan teman-teman lain. Dan yang terakhir ada isolasi sosial. Beberapa siswa itu mengalami pengucilan dari kelompok teman-temannya, yang menyebabkan mereka merasa terasing di lingkungan sekolah. Nah, para anggota OSIS ini menjelaskan bahwa mereka melakukan patroli rutin di area sekolah untuk memantau dan mengidentifikasi potensi masalah bullying. Mereka memiliki jadwal piket di mana setiap anggota Satgas itu bertugas mengawasi di area seperti halaman sekolah, kantin, dan ruang kelas selama dalam waktu istirahat. Mereka juga secara aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya melaporkan bullying dan menjaga keamanan satu sama lain. Nah, salah satu kegiatan sosialisasi mereka dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Cindy atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Firdayanti. Kepada Saudari Firdayanti, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama dengan guru BK dan pihak sekolah. Nah, para anggota OSI menekankan meskipun mereka berusaha menangani masalah bullying secara mandiri, mereka juga sering melibatkan guru BK sehingga situasinya memperburuk atau membutuhkan intervensi yang lebih serius. Nah, guru BK juga ini berperan penting sebagai pembina dan memberikan arahan pendukung upaya mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dan juga menyebutkan pentingnya memiliki koordinasi yang baik dengan guru staf staf sekolah untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani yang dengan benar dan tidak ada korban terabaikan. Next. Dampak positif dan harapan masa depan. Nah, AOSI juga ini merasa bahwa keterlibatan mereka dalam menangani bullying memberi dampak positif, tidak hanya bagi korban, tetapi juga seluruh komunitas sekolah. Mereka berharap program ini terus berlanjut dan bahkan memperkuat di masa depan dengan lebih banyak dukungan dari sekolah dan peningkatan kesadaran di antara siswa. Next. Adapun dinamika kasus, nah di sekolah ini dinamika kasus bullying terlihat sangat beragam. Berdasarkan hasil observasi wawancara, bullying hadir dalam bentuk baik fisik, verbal, sosial, ataupun penguncilan. Nah, kedua itu ada reaksi korban. Nah, korban bullying itu merasakan dampak emosional yang signifikan seperti kecemasan, penurunan rasa percaya diri, dan perasaan malu. Nah, ini juga terlibat pada beberapa siswa yang merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk diam dan tidak melanjutkan aktivitas mereka. Nah, selanjutnya ada peran organisasi OOC. Nah, ini juga penting untuk menangani bullying karena mereka melakukan mediasi antara korban ataupun pelaku. Nah, ini juga berusaha meredakan ketegangan dan memisahkan keduanya terlebih dahulu. Nah, anggota OSI juga ini segera melibatkan guru BK untuk intervensi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada pendekatan yang diterapkan. OSI juga itu berusaha mengedukasi siswa mengenai bahaya bullying yang pentingnya menjaga keamanan bersama. Ada selanjutnya itu kolaborasi dengan guru BK dan orang tua. Nah, kolaborasi antara AUSI dan guru BK ini dan orang tua juga sangat penting untuk menangani permasalahan ini secara holistik.
Nah, guru BK ini juga sangat berperan penting sebagai pembina dan memberikan arahan lebih lanjut jika kasus ini tidak bisa diselesaikan oleh AOC. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Firdayanti. Untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Jasmine. Pada Saudari Jasmine, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kesimpulan permasalahan dari peserta didik di sekolah SMP 1 Sungguh Minasa yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jadi dapat disimpulkan bahwa bully di sekolah SMP 1 ini merupakan masalah yang cukup serius dan juga melibatkan berbagai bentuk, mulai dari bully fisik, verbal hingga pengucilan sosial. Nah, dampak dari bully juga ini sangat besar baik pada kesejahteraan emosional maupun mental siswa yang menjadi korban, yang tercermin dalam perasaan cemas, terisolasi, dan rendah diri. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Adanya organisasi AOC atau Agent of Change di sekolah SMP 1 Sungguh Minasa ini telah memainkan peran yang sangat penting dalam memitigasi atau menyelesaikan masalah ini. Jadi organisasi AOC itu berusaha untuk mencegah konflik dengan memisahkan korban dan pelaku serta berusaha untuk mendamaikan keduanya. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti ketidakkooperatifan atau pelaku dari bully itu tidak dapat diajak bekerja sama dan resistensi dari teman sebaya yang tidak mendukung perubahan. Upaya untuk mengatasi masalah bullying di sekolah ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang efektif antara organisasi Agent of Change atau AOC dengan guru BK dan juga orang tua. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan stigma negatif terhadap konseling dan kurangnya kesadaran penuh di kalangan siswa tentang pentingnya mencegah bullying. Kedepannya, penting bagi sekolah untuk terus memperkuat kesadaran siswa dan memperkuat peran AOC dengan dukungan penuh dari guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Program anti-bully atau organisasi AOC ini harus terus dijalankan dan ditingkatkan agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Next. Nah, adapun langkah ke depannya atau rancangan solusi dari permasalahan peserta didik di sekolah itu yaitu yang pertama penguatan program Agents of Change. Jadi melanjutkan dan memperdalam pelatihan untuk anggota AOC agar mereka lebih siap dalam menangani kasus bully. Dan juga adanya peningkatan dan bisa juga ditingkatkan keterlibatan siswa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi agar dalam program AOC juga menjadikan mereka agen perubahan di sekolah. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi lebih lanjut dengan guru BK dan orang tua. Jadi ada peningkatan peran guru BK. Jadi guru BK juga perlu lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pencegahan bullying. Jadi dan juga memastikan bahwa semua siswa merasa aman untuk berbicara mengenai masalah yang mereka hadapi. Dan bentuk kolaborasinya itu yaitu sosialisasi dengan orang tua juga. Jadi meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua melalui program. Dan juga program konseling untuk pelaku dan korban. Jadi menyediakan juga sesi konseling yang terpisah bagi korban dan pelaku bully. Dan juga dapat memahami sudut pandang atau dampak perbuatannya serta memberikan dukungan emosional bagi korban. Nah, yang ketiga itu ada sosialisasi dan pendidikan anti-bully. Jadi, pendidikan sejak dini tentang bully jadi diselenggarakan sosialisasi rutin tentang dampak bully dan pentingnya empati. Pada kegiatan kelompok atau pada saat acara MPLS sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini akan membangun kesadaran di kalangan siswa tentang apa itu bully dan bagaimana cara mencegahnya. Dan juga ada juga penerapan kode etik. Eh, Membuat dan menegakkan kode etik yang jelas untuk mengenai perilaku yang tidak dapat diterima seperti bully, serta konsekuensi yang jelas bagi pelaku bully. Dan juga ada yang keempat itu pembentukan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Jadi, sekolah dapat mengadakan
Berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mengundang partisipasi dari semua siswa dan juga membantu mereka saling mengenal dan mengurangi pengucilan sosial. Diadakan seperti kegiatan olahraga bersama atau program lainnya yang menjadi sarana untuk menciptakan ikatan antar siswa agar lebih kuat dan juga menyediakan tempat aman untuk siswa dan membangun lebih banyak tempat atau ruang yang bisa digunakan siswa untuk berdiskusi. Nah, eh, selanjutnya ada yang kelima itu penguatan sistem pelaporan dan pengawasan. Jadi lebih memperkenalkan dan mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman. Jadi melalui aplikasi atau saluran lainnya, di mana siswa dapat melaporkan kasus bully tanpa takut dibully atau diabaikan. Dan diadakan juga penegakan hukum dan sanksi. Yang terakhir itu penegakan hukum dan sanksi. Jadi adanya eh, penegakan disiplin yang tegas dan menerapkan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelaku bully, baik berupa sanksi sosial atau disiplin sekolah yang sesuai. Dan sanksi tersebut harus bersifat mendidik dan bertujuan untuk memberi efek jerah, tetapi tetap memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pelaku. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu tadi sekalian merupakan penutup dari materi studi kasus kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menutup sesi diskusi kami, sesi presentasi kami. Baik, Terima kasih. terima kasih Saudari Jasmine. Nah, itu tadi materi kita pada malam ini, yaitu studi kasus. eh ya, studi kasus tadi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pemateri pada malam hari ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.